Bel sekolah baru saja berhenti berdentang, menyisakan gema yang perlahan hilang di antara pilar-pilar beton. Di depan gerbang besi yang baru saja digembok, berdiri seorang anak laki-laki dengan napas tersengal. Keringat membasahi keningnya, dan ujung celana seragamnya tampak kotor terkena cipratan lumpur pagi. Namanya Bayu. Bagi penjaga sekolah, pemandangan ini sudah seperti alarm kedua. Setiap hari, tanpa absen, Bayu selalu tiba tepat saat gerbang sudah terkunci rapat. Ia tidak membawa motor, tidak pula diantar jemput. Ia hanya berdiri di sana, memegangi tali ranselnya yang mulai menipis, menatap lurus ke arah gedung kelas dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan malas, bukan pula menantang, melainkan sebuah keletihan yang melampaui usianya. "Lagi Bayu?" Suara berat itu memecah keheningan koridor. Pak Hanif, guru kesiswaan yang dikenal paling disiplin, berdiri dengan tangan bersedekap di depan ruang guru. Matanya menatap tajam ke arah Bayu yang kini menunduk lesu di hadapannya. Ini adalah kali ke-7 dalam 2 minggu Bayu terlambat. Di sekolah ini, disiplin adalah harga mati, dan Pak Hanif adalah penjaganya. Namun, ada sesuatu yang membuat Pak Hanif gusar. Bayu adalah murid yang cerdas. Nilai-nilainya selalu memuaskan. Namun kehadirannya selalu menjadi tanda tanya besar. "Apa alasanmu kali ini? Bangun kesiangan lagi? Atau asik bermain game sampai larut malam?" Bayu hanya diam, jari-jarinya memainkan ujung kemejanya yang tidak serapi teman-temannya. Ia tidak membela diri, tidak pula mengarang cerita tentang ban bocor, atau kemacetan yang mustahil di jalanan kampung mereka. Jauh sebelum matahari menyapa pucuk-pucuk pohon kelapa, saat langit masih berwarna biru pekat dan udara masih menusuk tulang, Bayu sudah terjaga. Di rumah kecilnya yang terletak di pinggiran desa, ia adalah satu-satunya sumber kehidupan. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, dan ibunya menyusul setahun kemudian, rumah itu menjadi saksi bisu perjuangan seorang anak remaja. Bayu tidak memiliki waktu untuk bermimpi indah di bawah selimut. Pukul 4 pagi, dapur kecilnya sudah mengepulkan uap. Ia harus menyiapkan tungku, menanak nasi, dan memastikan semuanya siap. Hidup baginya bukan lagi tentang berapa skor game yang ia dapatkan, melainkan tentang bagaimana ia bisa bertahan hingga esok hari, tanpa harus meminta-minta. Dengan sebuah bakul besar yang digendong di punggungnya, Bayu melangkah menembus kabut pagi. Sepatunya yang sudah mulai jebol di bagian depan tak kuasa menahan embun yang membasahi rerumputan. Ia harus berjalan kaki sejauh 2 km menuju pasar tradisional sebelum berangkat ke sekolah. Di dalam bakul itu, terdapat bungkusan nasi uduk dan gorengan hangat. Ini bukan sekadar mencari uang jajan. Ini adalah cara Bayu menjaga martabatnya. Ia tidak ingin dikasihani sebagai anak yatim piatu yang malang. Ia ingin dikenal sebagai anak yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, meski itu berarti ia harus mengorbankan waktu istirahat dan ketepatan waktunya di sekolah. Di sudut pasar, Bi Asih sudah menunggu dengan senyum hangat. Ia adalah salah satu pemilik warung langganan yang menerima titipan dagangan Bayu. "Terima kasih ya Bay. Nasi udukmu selalu habis paling cepat," ujar Bi Asih, sambil menyerahkan beberapa lembar uang kumal hasil penjualan hari sebelumnya. Bayu tersenyum tipis, sebuah senyum yang jarang terlihat di sekolah. Bagi Bi Asih, Bayu adalah pahlawan kecil. Namun, pekerjaan Bayu tidak selesai di sini. Masih ada satu persinggahan lagi yang harus ia datangi sebelum ia bisa berlari menuju sekolah. Persinggahan inilah yang selalu memakan waktu paling lama, yang membuatnya harus berpacu dengan waktu, dan seringkali kalah oleh dentang bel masuk. Ketegangan di sekolah memuncak ketika kepala sekolah memanggil Bayu. Pak Hanif merasa harus ada tindakan tegas, karena keterlambatan Bayu sudah menjadi contoh yang buruk bagi murid lain. "Jika besok kamu terlambat lagi, kami terpaksa memanggil wali atau memberi sanksi skorsing," tegas Pak Hanif. Namun Pak Hanif sebenarnya menyimpan rasa penasaran yang mendalam. Sore itu, alih-alih pulang ke rumah, Pak Hanif memutuskan untuk membuntuti Bayu secara diam-diam. Ia ingin tahu kemana perginya murid cerdas ini setiap pagi, dan mengapa ia tampak begitu kelelahan di dalam kelas. Ia mengikuti Bayu yang berjalan kaki menuju arah yang berlawanan dari rumahnya, masuk ke sebuah gang sempit yang menuju ke area pemukiman tua. Di ujung gang itu, berdiri sebuah gubuk kayu yang hampir roboh. Pak Hanif melihat Bayu masuk ke sana dengan terburu-buru. Dari balik jendela yang tidak tertutup rapat, Pak Hanif terdiam 1000 bahasa. Di dalam gubuk itu, Bayu sedang berlutut di samping seorang kakek tua yang buta dan lumpuh. Namanya Mbah Joyo. Bayu dengan telaten menyuapi kakek itu dengan nasi uduk yang ia bawa dari pasar. Ia juga membersihkan luka di kaki Mbah Joyo dan mengganti perbannya. Ternyata, Mbah Joyo adalah sahabat lama almarhum ayah Bayu.
seorang veteran tua yang hidup sebatang kara dan tidak memiliki siapapun untuk merawatnya. Bayu telah berjanji pada almarhum ayahnya untuk tidak membiarkan Mbah Joyo kedinginan atau kelaparan. Pak Hanif mundur selangkah. Dadanya terasa sesak. Ia melihat Bayu memeriksa jam dinding tua di gubuk itu, lalu dengan tergesa-gesa berpamitan kepada Mbah Joyo. "Mbah, Bayu berangkat sekolah dulu ya. Nanti sore Bayu kesini lagi," ucapnya sambil mencium tangan kakek itu. Bayu lalu berlari sekuat tenaga, tidak menyadari bahwa gurunya sedang berdiri terpaku di balik pohon besar di luar gubuk. Pak Hanif menyadari sekarang, alasan Bayu terlambat bukan karena ia malas, tapi karena ia memikul tanggung jawab yang bahkan orang dewasa pun belum tentu sanggup memikulnya. Setiap tetes keringat Bayu di gerbang sekolah adalah bukti kesetiaan pada sebuah janji. Keesokan paginya, Bayu kembali tiba di depan gerbang yang tertutup. Ia sudah pasrah jika hari ini ia akan diskors. Namun, yang ia temukan bukan gerbang yang terkunci, melainkan Pak Hanif yang berdiri di sana memegang kunci gembok. "Selamat pagi Bayu," sapa Pak Hanif dengan suara yang jauh lebih lembut dari biasanya. Pak Hanif tidak menghukumnya. Sebaliknya, ia membukakan gerbang lebar-lebar. "Mulai besok, kamu tidak perlu berlari lagi. Bapak sudah bicara dengan pihak sekolah dan warga sekitar. Kami akan membantumu merawat Mbah Joyo, dan Bapak akan menjemputmu setiap pagi setelah kamu selesai mengantar nasi ke pasar." Bayu tertegun, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sendirian. Bayu menyadari bahwa kejujuran dan kerja keras tidak pernah mengkhianati pelakunya. Terkadang, dunia memang terasa berat, namun selalu ada tangan-tangan tak terlihat yang akan membantu saat kita tetap berjalan di jalan yang benar. Di kelas hari itu, Bayu tidak lagi menunduk. Ia duduk tegak dengan sepatu yang meski masih tua, kini terasa lebih ringan. Ia belajar bahwa menjadi pahlawan tidak selalu harus mengenakan jubah atau memiliki kekuatan super. Terkadang, menjadi pahlawan hanya butuh sedikit waktu lebih lama untuk peduli pada mereka yang dilupakan. Dan di sekolah itu, tidak ada lagi yang mempermasalahkan jam kedatangan Bayu. Karena mereka tahu, di setiap detik keterlambatannya, ada secercah cahaya yang ia bagikan untuk kehidupan orang lain.